siswa-siswi PKBM dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali di kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran, pastinya tentang bahasa Indonesia. Ini khusus untuk paket B kelas 7. Simak terus sampai akhir ya. Ya, sebelum ke materi pembelajarannya, kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di semester genap khusus untuk paket B kelas 7, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kita akan mempelajari secara lebih dalam apa sih teks deskripsi. Jadi, siswa-siswi PKBM kelas 7 ini harus bisa memahami apa sih teks deskripsi. Ya, pengertian teks deskripsi mungkin di antara siswa-siswi PKBM baru mendengar kata teks deskripsi. Nah, di sini pengertian dari teks deskripsi adalah salah satu jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dideskripsikan. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri deskripsi. Di antaranya satu, menggambarkan objek secara rinci. Jadi dalam teks deskripsi ini, teksnya menjelaskan detail bentuk, warna, ukuran, atau karakteristik suatu objek secara jelas. Kemudian yang kedua, cirinya adalah bersifat subjektif atau objektif. Jadi, teks bisa berdasarkan opini pribadi atau fakta yang sesuai dengan tujuan deskripsi. Ya, ciri yang ketiga itu menggunakan kata sifat. Jadi di dalam teks deskripsi terdapat penggunaan kata sifat yang digunakan untuk memberikan gambaran lebih spesifik tentang objek yang dideskripsikan di dalam teks. Kemudian ciri yang keempat yaitu melibatkan panca indera. Ya, deskripsi mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap agar lebih hidup dan nyata. Yang berikutnya, struktur teks deskripsi itu ada 3. Ya, yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi adalah bagian awal yang memperkenalkan objek, tempat, atau peristiwa yang akan dideskripsikan pada secara umum. Kemudian, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu bagian utama yang menjelaskan ciri-ciri khusus suatu objek secara rinci, mencakup bentuk, warna, ukuran, atau sifatnya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu bagian penutup. Bagian akhir teks berupa kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan berupa opini atau ringkasan. Berikutnya kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. 1. Menggunakan kata benda. 2. Menggunakan kata sifat. 3. Menggunakan kata kerja relasional. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Nah, ini dia. Ibu akan memberikan contoh, salah satu contoh teks deskripsi ya. Kalian simak baik-baik ya. Nah, di sini ada teks deskripsi yang berisi dari 3 struktur. Di paragraf pertama ada pasar terapung di Kalimantan adalah pasar tradisional unik yang berada di atas sungai dan menarik perhatian wisatawan. Ini termasuk struktur identifikasi. Kemudian di paragraf yang kedua, pedagang berjualan di perahu kecil menjual buah
sayur, dan makanan khas daerah. Suasana ramai dengan teriakan pedagang dan aroma makanan tradisional seperti soto Banjar serta ikan bakar. Nah, di paragraf yang kedua ini termasuk dalam struktur deskripsi bagian. Kemudian di paragraf ketiga, ini merupakan struktur penutup dari teks deskripsi yang isinya adalah pasar terapung melambangkan kehidupan sederhana masyarakat, sungai yang penuh warna dan keunikan budaya. Ya, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, jadi kita bisa mendapatkan manfaat dari mempelajari teks deskripsi, yaitu satu, teks deskripsi membantu pembaca memahami objek dengan detail akurat. Kemudian manfaat yang kedua, membantu pembaca membayangkan bentuk, warna, suasana suatu objek. Dan yang ketiga, mempermudah penyampaian gambaran suatu objek kepada orang lain secara efektif. Nah, setelah mempelajari lebih dalam mengenai teks deskripsi, jadi kita bisa bersama-sama menyimpulkan teks deskripsi adalah salah satu bentuk teks yang penting untuk melatih keterampilan menggambarkan sesuatu dengan jelas dan detail, dan memahami struktur dan kaidahnya. Jadi siswa dapat menyusun teks deskripsi yang menarik dan juga informatif. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan siswa-siswi paket B dimanapun kalian berada bisa memahami apa yang sudah Ibu berikan materinya, ya, dan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan berjumpa kembali tentunya di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.